Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Yudi Gamiarsi dalam program Renungan Sahabat. Saat ini kita akan kembali sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Renungan firman Tuhan saya kasih judul, Cara Tuhan berbeda dengan caraku. Sahabatku yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini menceritakan tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Naaman. Waktu itu, Naaman sedang menderita sakit kusta. Dan dia datang ke rumahnya Nabi Elisa dengan harapan supaya Nabi Elisa menyembuhkan penyakit kustanya tersebut. Pada saat Naaman sampai di depan rumah Elisa, Nabi Elisa meminta orang suruhannya supaya menyampaikan kepada Naaman agar Naaman mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan mendengar hal itu, Naaman panas hati, dia gusar, dia marah, dia kesal. Apa yang membuat Naaman kesal dan marah? Jawabannya adalah karena Naaman merasa tidak dihargai. Dia merasa tidak dihormati oleh Nabi Elisa. Dia berharap ketika dia datang ke rumahnya Nabi Elisa itu datang menemui dia dan menumpangkan tangannya ke bagian tubuhnya yang sakit kusta. Tetapi ketika dia melihat kenyataan tidak menemui dia marah, dia kesal karena merasa tidak dihormati oleh Nabi Elisa. Setelah itu dia menceritakan kekesalannya, dia menceritakan kemarahannya kepada para pegawainya. Dan para pegawainya memberikan masukan kepada Naaman supaya mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh orang suruhan Nabi Elisa. Dan akhirnya Naaman pun taat. Dia mau ke sungai Yordan dan mandi sebanyak 7 kali. Dan setelah Naaman mandi di sungai Yordan, Naaman sembuh dari penyakit kustanya. Sahabatku yang dikasih oleh Tuhan, hal yang sama pun juga seringkali kita alami dalam kehidupan kita. Hal yang sama pun juga sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita meminta pertolongan sama Tuhan, ketika kita berdoa sama Tuhan, kita sudah mendoktrin pikiran kita sudah mengisi pikiran kita kalau Tuhan nanti akan menolong kita dengan cara seperti ini, dan seperti ini. Dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, ketika Tuhan menjawab tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, seringkali kita marah, seringkali kita kecewa, seringkali kita merasa bahwa Tuhan tidak menggenapi janjinya. Pada saat ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa cara kerja Tuhan itu berbeda dengan cara kerja kita. Cara berpikirnya Tuhan itu berbeda dengan cara berpikir kita. Kita lihat, contohnya cara Tuhan menyelamatkan kita saja. Tuhan menyelamatkan kita dengan cara yang ajaib. Yaitu apa? Dia mau datang ke dunia, dia lahir di kandang domba, dia mati di kayu salib, dia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari orang mati. Ini kan cara yang luar biasa. Itu kan cara yang ajaib. Cara Tuhan menyelamatkan kehidupan kita.
Maka dari itu, pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari kita memiliki hati yang percaya penuh kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Caranya bagaimana? Itu terserah Tuhan. Waktunya kapan? Itu juga terserah Tuhan. Bagian kita adalah percaya penuh kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan yang ajaib. Dia punya banyak cara yang ajaib untuk menolong kita. Dia punya banyak cara yang ajaib untuk menjawab doa-doa kita. Bagian kita adalah percaya. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan buat kita semua pada saat ini, mengingatkan kepada kita bahwa cara Tuhan itu berbeda dengan cara kita. Bagian kita adalah percaya kepada Tuhan. Mengenai cara Tuhan menolong, kapan waktunya menolong, itu terserah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.